Kita semua kan punya teman ya, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat mikirin apa sebenarnya arti persahabatan sejati itu? Nah, kali ini kita mau coba bahas lebih dalam dari sekedar ngobrol santai atau seru-seruan bareng. Kita mau gali sebuah makna, sebuah ikatan yang seperti yang bakal kita lihat nanti, bahkan bisa melampaui kehidupan di dunia ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ini. Apa sih yang bikin seseorang itu jadi sahabat sejati? Mungkin yang langsung kepikiran itu, ya orang yang selalu ada buat kita ya. Tapi gimana kalau pemahaman kita selama ini itu baru di permukaannya aja? Gimana kalau ternyata ada level persahabatan yang jauh lebih dalam dari itu? Nah, disinilah kuncinya. Persahabatan sejati itu ternyata bukan cuma soal momen-momen asyik kayak ngopi bareng. Itu penting, jelas. Tapi, esensi sebenarnya itu baru kelihatan waktu kita lagi kena masalah, lagi diuji. Kesetiaan itu dibuktikan dalam perjuangan, dalam sebuah komitmen bareng untuk tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yuk, kita mulai dengan sebuah cerita yang luar biasa. Cerita ini bisa mengubah cara kita mandang persahabatan. Ini bukan cuma soal temenan biasa, tapi tentang jadi mitra dalam sebuah misi yang besar. Coba perhatiin doa Nabi Musa ini. Keren banget. Jadi waktu beliau dapat tugas yang super berat buat membebaskan kaumnya, hal pertama yang beliau minta itu bukan kekuatan super atau kekayaan melimpah. Bukan. Hal pertama yang beliau minta justru seorang pendamping, seorang rekan seperjuangan. Ini nunjukin banget betapa fundamentalnya peran seorang sahabat sejati dalam misi hidup kita. Nah, ini membawa kita ke definisi yang kuat banget. Sahabat sejati itu adalah orang yang bikin langkahmu makin mantap dalam kebaikan dan tujuan hidupmu. Mereka bukan cuma teman buat curhat atau ngabisin waktu luang, lebih dari itu. Sekarang kita pindah ke sebuah perumpamaan yang indah banget. Anggap aja ini semacam tes aroma buat lingkaran pertemanan kita. Simple, tapi ngena. Ini adalah sebuah hadis atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang ngasih kita gambaran yang sangat jelas. Beliau pakai perumpamaan yang gampang banget kita bayangin untuk ngejelasin efek seorang teman ke diri kita. Coba kita lihat perbandingannya. Perumpamaan ini benar-benar cerdas banget buat ngejelasin satu hal. Kita itu pasti terpengaruh sama teman-teman kita. Nggak mungkin nggak. Teman yang baik itu kayak penjual parfum. Paling nggak, kita bakal ikut wangi. Kita ada di lingkungan yang positif. Sebaliknya, teman yang buruk itu diibaratkan kayak pandai besi. Meskipun kita nggak sampai ikut kebakar, kita pasti kena bau asapnya yang nggak enak. Jadi dampaknya mau baik atau buruk itu pasti kerasa. Nah, pertanyaan ini buat kita semua nih, buat direnungin baik-baik. Coba deh pikirin lingkaran pertemanan kita sekarang. Apakah mereka ini menyebarkan aroma wangi yang bikin kita jadi lebih baik, lebih dekat sama tujuan hidup kita? Atau justru sebaliknya? Dari sebuah metafora, sekarang kita masuk ke kisah nyata. Sebuah ujian kesetiaan di bawah tekanan yang paling ekstrim yang bisa kita bayangkan. Inilah puncaknya makna sebuah persahabatan. Latar ceritanya adalah hijrah, sebuah perjalanan bersejarah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan ini bukan jalan-jalan biasa ya, ini adalah sebuah pelarian yang taruhannya nyawa, dengan musuh yang terus ngejar di setiap langkah. Dan inilah momen paling gentingnya. Nabi Muhammad dan sahabatnya, Abu Bakar, bersembunyi di dalam sebuah goa. Para pengejar mereka itu udah ada persis di mulut goa. Kalau dipikir pakai logika, ya udah, nggak ada jalan keluar. Nasib mereka seolah-olah udah di ujung tanduk. Tapi di tengah ketakutan yang luar biasa itu, Abu Bakar nggak goyah sama sekali. Beliau nunjukin kesetiaan yang tanpa syarat dan keberanian yang luar biasa. Inilah bukti nyatanya. Sahabat sejati itu bukan cuma ada pas kita lagi senang-senang, tapi justru paling bersinar di saat-saat paling gelap dan paling sulit. Oke, dari contoh-contoh yang hebat tadi, coba kita tarik jadi sebuah rangkuman yang lebih praktis, yang bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari. Anggap aja ini semacam checklist. Ini dia 4 poin utamanya. Sahabat sejati itu bukan yang iya-iya aja sama kita, tapi yang berani negur pas kita salah. Mereka bukan yang ngebiarin kita jatuh, tapi yang ngulurin tangan buat narik kita ke atas pas kita lagi lemah. Mereka mendoakan kita diam-diam, dan yang paling penting, arah pertemanan mereka itu selalu nuntun kita ke hal-hal yang lebih baik. Dan jangan salah ya, prinsip ini tuh bukan cuma cerita zaman dulu. Kita bisa lihat jejaknya sekarang kok. Coba deh pikirin soal proyek-proyek kolaborasi, komunitas belajar, atau kelompok relawan di mana orang-orang saling dukung buat mencapai tujuan baik. Nah, disitulah esensi persahabatan sejati ini hidup. Sekarang, kita sampai di tujuan akhir dari persahabatan sejati. Kenapa sih ikatan kayak gini itu penting banget? Jawabannya ternyata melampaui kehidupan kita di dunia ini.
Ayat ini ngasih kita sebuah peringatan yang kuat banget. Di hari akhir nanti, banyak persahabatan di dunia ini bakal berubah jadi permusuhan. Mereka bakal saling nyalahin. Gara-gara kamu nih aku jadi sesat. Kamu kan yang ngajak aku ke jalan yang salah. Kecuali satu jenis persahabatan. Inilah implikasinya yang luar biasa. Persahabatan yang kita bangun di atas keimanan dan tujuan untuk jadi lebih baik itu sama dengan investasi buat akhirat. Ikatan itu nggak akan putus karena kematian, tapi justru akan terus berlanjut selamanya. Jadi, inilah pertanyaan terakhir untuk kita bawa pulang dan kita renungkan. Waktu kita ngelihat teman-teman terdekat kita, coba tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Ikatan ini kita bangun cuma buat senang-senang sesaat di dunia, atau ini adalah sebuah persahabatan yang kita harap bisa terus berlanjut, gandengan tangan, sampai ke keabadian?